Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Reksa Purnama. Saya perwakilan dari Kota Tasikmalaya. Saya akan menyampaikan atau memperkenalkan produk saya, yaitu dengan judul vertical sealer sederhana. Dari pertama itu ada pertanyaan, yaitu apakah Anda ingin memulai usaha dengan modal yang minim? Dan poin kedua, apakah Anda pemilik warung yang ingin meningkatkan pendapatan? Untuk poin ketiga, apakah Anda memproduksi produk namun sulit memasarkan produknya? Nah, di sini saya pribadi membuat pertanyaan ini sekaligus dengan solusinya. Untuk yang pertama, poin tadi dengan solusinya itu adalah membeli sabun cair curah, kemudian dikemas secara retail dengan secara ergonomis. Untuk poin kedua, membeli minyak goreng curah kemudian dikemas secara retail, yaitu dengan secara ergonomis. Untuk yang ketiga, hasil produksi dikemas dan dijual sendiri. Saya pribadi untuk vertical sealer ini meningkatkan kualitas dan maksudnya lebih ke pedagang UKM, meningkatkan gitu kan ya. Nah, ini produk yang sudah saya buat dari minyak curah yang tadinya mungkin pengemasannya kurang menarik ya gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin saya pengembangannya mungkin sampai sini. Ini adalah produk yang sudah jadi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mungkin di pasaran yang sudah ada, yang selama ini yang saya buat itu adalah inovasi yang sudah terbuat dari toko atau manapun, dari produk kemasan ya susu, produk kemasan sabun, dan mungkin yang lainnya bisa dilihat di gambar gitu. Nah, ini adalah pengembangan yang memang mungkin agak lumayan berat ya gitu untuk dari segi harga. Dari sinilah saya membuat inovasi terbaru yang dimana membuat harga yang lebih murah, yang lebih ergonomis, dan memajukan secara UKM yang lebih baik untuk membantu. Salah satu contohnya mungkin dari usaha-usaha kecil, ibu rumah tangga yang memang mungkin ingin mengemas segala sesuatu yang ingin dijual gitu. Salah satu contohnya ini yang saya buat prototipe dan mungkin sudah dikembangkan juga. Untuk produksinya itu adalah totalnya itu 170, dan yang saya jual itu di harga 275.000. Kenapa di 275.000? Karena di bahan produksinya itu yang agak lumayan mahal itu di pembuatan welding jignya, Pak. Dari secara pengelasan, finishing, dan assemblingnya. Nah, ini mungkin ada beberapa harga yang sudah saya terapkan dan saya paparkan gitu. Salah satu contohnya yang sudah saya buat itu yang tadi, yang pertama adalah minyak, dan untuk yang kedua itu adalah sabun. Untuk dari harga persatuannya itu adalah 5.970, dan harga jual yang dari saya itu 9.500. Itu ada setengah atau 50% yang sudah dijual, Pak. Harganya lumayan gitu, Pak. Itu kami membuat ini, ataupun saya membuat ini, itu meminimalisir harga ataupun membuat harga yang lebih murah. Untuk sertifikasi tersebut sudah didaftarkan. Namun produk inovatif ini tidak bisa belum bisa dipasarkan secara massal, dikarenakan harus dibutuhkannya masuk e-katalog, Pak. Untuk patennya sendiri itu saya sudah mendaftarkan, namun
belum ada konfirmasi gitu Pak. Untuk target marketnya yang pertama itu di warung, usaha mikro sabun, usaha mikro minuman sirup, usaha mikro kecap, usaha mikro sambal. Nah, yang dijadikan suatu patokan untuk pemasaran dari saya itu adalah marketplace-nya Pak. Di marketplace. Salah satu contohnya mungkin itu lewat Shopee atau media-media yang memang mungkin lebih mudah untuk didapatkan oleh para konsumen. Mungkin salah satu ada beberapa video yang sudah saya buat ataupun secara pengabdian kepada masyarakat, salah satu contohnya. Dan untuk video selanjutnya itu saya ada testimoni yang dimana dari beberapa konsumen. Nah, kebetulan saya sudah ada berapa unit yang sudah diberikan kepada masyarakat, pengabdian masyarakat, dan dijual. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh video yang saya buat secara pengemasan minyak curah. Pengemasan produk cair menimbulkan tantangan unik yang tidak ditemukan dalam pengemasan produk padat. Kebocoran, kontaminasi, dan preservasi adalah perhatian utama memerlukan solusi pengemasan yang dapat menjamin integritas produk sepanjang rantai pasokan. Usaha kecil dan mikro seringkali terbatas oleh akses terhadap teknologi pengemasan yang efisien dan terjangkau, membuat mereka mengandalkan proses manual yang lambat dan kurang efektif. Tidak hanya membatasi kapasitas produksi, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia yang dapat mengurangi kualitas produk. Dengan kemasan yang aman dan menarik secara visual dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar. Akan tetapi, mesin pengemas biasanya digunakan untuk skala pabrik dengan harga yang relatif mahal, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan dalam mengemas produk tersebut. Vertical sealer menyediakan metode pengemasan yang efektif, memastikan bahwa kemasan tertutup secara hermetis untuk mencegah masalah tersebut. Berikut langkah-langkah penggunaan alat vertical sealer. Pertama, sambungkan kabel vertical sealer pada sambungan stop kontak. Setelah itu, atur temperatur suhu untuk ketebalan plastik yang akan kita sealer. Yang saya gunakan menggunakan temperatur keempat. Setelah itu, atur ketinggian sesuai yang akan kita sealer. Kemasan yang akan kita sealer yaitu kemasan minyak goreng. Setelah atur ketinggian kemasan, tarik handle dan tahan sampai indikator berwarna menyala merah. Setelah indikator berwarna menyala merah, lalu lepaskan handle dan produk telah siap digunakan. Nah, untuk ibu ini dia sedang mengemas produk produk kering ya Pak. Gitu.
minta video satu dong, video satu diputar. Yang pengabdian pada masyarakat. Pengemasan produk cair menimbulkan tantangan unik yang tidak ditemukan dalam pengemasan produk padat. Mungkin dari Bapak-bapak sekalian, mungkin sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mungkin ada yang bertanya, silakan Pak. Ini inovasinya apa? Untuk inovasinya sendiri itu lebih ke ke pengolahan pengemasan yang lebih baik, dan untuk secara penglihatan mungkin lebih baik ya Pak. Kemudian dari sisi harga gimana? Untuk dari sisi harga itu yang saya jual 275.000 Pak. Untuk secara produksinya itu di sekitaran 170.000. Ya. Apakah patennya sudah didaftarkan? Kalau untuk paten sudah didaftarkan, itu ada jangka waktu 2 bulan. Saya sedang menunggu konfirmasi. Mungkin untuk buktinya saya ada Pak. Ada buktinya ya, bukti pendaftaran patennya? Betul Pak. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ini kalau mesinnya kan sudah ada yang lain ya, kira-kira ya. Betul Pak. Jadi ya itu yang saya tanyakan, bedanya dengan mesin yang lain bagaimana? Untuk bedanya dari mesin yang lain, yang pertama mungkin dari harga Pak. Yang pertama itu, yang kedua mungkin untuk membantu UKM menengah ke bawah, yang dimana harga itu lebih terjangkau Pak. Kalau ini harganya tadi berapa? 275 Pak. 275. Kalau yang lain? Kalau di yang lain itu mungkin bisa dilihat secara di PowerPoint. Untuk harga itu di sekitaran $25 Pak, itu di 400 jutaan. Nah, yang kedua itu di 3.800.000 dan yang ketiga itu 3.800.000. Dan yang saya jual itu 275.000 Pak. Oke. Ya udah cukup. Silakan Pak. Iya, sebetulnya kan yang harganya di bawah ini juga banyak ya. Banyak sekali Pak. Iya, enggak. Jadi perbandingannya tidak setara sepertinya ya. Ya kalau dibandingkan, karena kan fungsinya juga beda ya. Kalau jadi artinya kalau membandingkan yang ini, bandingkan dengan kompetitornya ini, karena yang ini segmennya beda dengan yang Anda buat mungkin. Ya. Jadi tidak apple to apple membandingkannya. Jadi bandingkan dengan yang fungsi dan spesifikasi dan harganya relatif sama, supaya kita tahu kompetitor kita tuh siapa aja dan kita mau ambil harga di berapa, nggak terlalu rendah nggak terlalu tinggi kan gitu ya. Ya, sudah terjual berapa? Itu sudah terjual 35 Pak, 35 unit. 35 unit? Ya, betul Pak, 35 unit. 35 unit. Itu 35 unit siapa saja atau dari mana saja? Itu sudah di salah satu contohnya mungkin di Cianjur Pak, Sukabumi itu sudah tersebar. Nah, mungkin salah satu contohnya lebih ke arah pengabdian Pak. Gitu. Ke arah pengabdian dulu Pak. Oh, pengabdian. Ya, gitu. Tapi untuk secara penjualan kita sudah dilakukan. Mungkin salah satu contohnya saya menekan ke arah marketplace Pak.
Marketplace. Ya, Nah iya, betul, Pak. apalagi di marketplace kan nanti bersaing kan. Ya, karena belum terlaksana lagi dikarenakan saya cabut terlebih dahulu dikarenakan takut ada yang meniru, Pak. Ya. Karena saya belum selesai di pihak patennya, Pak. KI ya. Betul, Oke. Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya tadi perhatikan videonya ya. Jadi kalau untuk yang keringan gitu ya, Ya, betul, Pak. itu sih nggak ada masalah gitu ya. Ya. Mau diambangin si Betul, batas Pak. itu nggak dipakai juga nggak masalah. Tapi justru ketika itu berupa cairan, entah itu minyak atau apapun, maka agak kesulitan tuh. Ya. Nah, dan saya tadi lihat gitu ya, sebetulnya saya juga lihat di produk-produk kompetitor yang kurang lebih sama gitu ya, persis hanya sebagai penahan landas cairannya ya. alasnya saja, padahal cairan itu nggak gitu. Ya. Liquid itu dia punya tekanan ke kemana-mana gitu kan ya. Nah, saya ngelihat kalau misalnya mau ada pembeda, justru ada di tahanan itunya gitu. Karena secara teknologi untuk sealernya itu kan kita pakai sealer yang ada, dimodifikasi juga selesai. Betul. Tapi ketika kita memperlihatkan perilaku ketika dia mensealer, nah di situ akan ada yang uniknya nanti yang bisa jadikan nilai tawar. Ya. Dibandingkan dengan kompetitor ataupun yang lain-lainnya gitu. Jadi saya sarankan coba pelajari ketika ibu-ibu atau penjual tadi itu mensealer cairan, karena di situ akan ada masalah. Ya. Nah itu mungkin tambahan untuk next ininya. Udah Baik. laku berapa? Ya. Untuk lakunya sudah 35 terjual, Pak. 35. Ya. Oke. Itu untuk cairan atau untuk ringan? Itu untuk cairan dan ringan, Pak. Cairan juga. Kebetulan yang memang sudah yang banyaknya gitu Pak ya, dari 100% dari 35 unit yang sudah terjual, itu mungkin 70% itu lebih banyak untuk cairan, Pak. Untuk minyak. Ya, untuk minyak, Pak. Nah, justru itu gitu. Ketika ditawarkan sistem yang memudahkan, jadi kan ya, bagi si penjual nanti mensealer itu akan jauh lebih punya nilai tawar lagi. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dengan Demi Reksa ya. Ya, betul, Pak. Sealer plastik Everbase. Ini inovasinya di mana ya? Bisa dijelaskan? Terus yang kedua, mesin sealernya sendiri itu Anda buat sendiri, karena di makalah ini tidak ada proses pembuatan mesin pemanasnya sendiri. Itu dari mana? Terus kemudian yang sudah terjual tuh yang paling lama itu umurnya berapa tahun? Itu Mungkin dari jawab yang pertama dulu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, saya inovasinya mengikut atau mungkin join ya Pak ya, dibilang join itu dengan Universitas Pasundan, Pak. Itu kebetulan saya dengan pusat inovasi Universitas Pasundan. Nah, kebetulan saya pribadi memang alumni dari Universitas Pasundan. Nah, kebetulan saya dari teknik mesin gitu kan Pak, banyak sekali memang inovasi-inovasi yang memang mungkin bisa membantu masyarakat atau kelas menengah ke bawah ya, gitu kan ya, untuk usaha-usaha itu bisa membantu, Pak. Mungkin untuk pertanyaan keduanya, Pak. Pertanyaan kedua, untuk mesin sealernya sendiri itu Anda rancang sendiri, membuat sendiri, atau ngambil dari luar yang sudah jadi? Baik, Pak. Untuk mesinnya sendiri kebetulan itu saya beli, Pak. Kalau untuk mesinnya, tapi kalau untuk rangkanya itu saya buat itu dari bending, dari pengelasan, dan mungkin dari secara ukuran ya Pak ya gitu. Oke, jadi yang paling krusial kan di sini kan justru mesinnya kan, Ya. bukan kerangkanya kan. Kalau kerangkanya tukang bengkel juga bisa gitu ya. Ya, Tapi yang kan mesinnya itu yang paling krusial. Ya, betul, Pak. Pertanyaan ketiga tadi, berapa lama, berapa tahun yang paling lama sudah dipakai? Paling lama dipakai itu saya buat di tahun 2021, Pak. 21. Sekarang masih
Masih berjalan, Masih Pak. jalan? Ya, cuman untuk penjualan kami tahan dulu, saya tahan dulu dikarenakan saya sedang berusaha untuk mengajukan patennya dulu karena ditakutkan ada ya itulah Pak gitu untuk penjualan gitu. Kalau dipatenkan saya kira agak berat ini ya, karena Anda menggunakan mesin yang sudah ada di pasaran. Jadi apa yang mau Anda akan klaim di dalam paten tersebut? Kalau bentuk itu saya kira di marketplace juga sudah ada ini, yang bentuk miring begini. Untuk yang saya patenkan adalah desain dan frame-nya Pak, rangkanya. Untuk rangkanya dan desainnya Pak. Iya, perangkatnya kan Anda beli dari luar yang sudah jadi. Kalau untuk rangkanya Mesinnya. Untuk mesinnya ini kan Pak, untuk Yeah, pemanasnya, yeah. nah itu mungkin saya beli dari luar. Yeah. Nah kalau untuk rangkanya sendiri dan desainnya seperti ini, itu saya buat sendiri Pak. Oke, jadi kalau mau klaim desain industri ya untuk kerangkanya, Ya, bukan untuk paten secara keseluruhan. betul Pak. Kalau paten secara keseluruhan gugur karena Anda menggunakan produk dari luar. Iya betul. Terus kemudian ketebalan nikelingnya sendiri berapa senti itu? Untuk ketebalannya itu 2 mili Pak. Berapa? 2 mili Pak. 2 mili. Ya. Sementara kalau untuk produk cairan itu kalau 2 mili itu mudah sekali nanti untuk terbuka itu. Apalagi ini kan barang basah ya. Ya. Dan plastiknya kan setahu saya mesin sealer yang seperti ini kan biasanya kan dipakai horizontal. Ya. Itu biasanya untuk plastik gula pasir, plastik untuk peyek gitu ya, untuk keripik. Tapi kalau untuk yang standing pouch itu harus yang lebih lebar. Ya. Paling tidak itu sekitar 30 mili. 30 mili. Ya. Dan itu banyak sudah di pasaran ya. Ya. Kalau Anda buka itu coba cari Everbest, itu persis seperti ini. Dan saya sudah beli itu 5-6 tahun yang lalu produknya. Jadi kalau Anda mau klaim mungkin agak berat karena dia sudah lebih dulu. Ya. Gitu. Jadi mungkin cari kreasi yang lain. Kemudian yang terakhir, kalau memang sudah ada sekian unit mungkin bisa dicetak, di-print dan diberikan kepada dewan juri bukti bahwa sudah sekian puluh unit yang terjual, yang sudah dipakai oleh masyarakat di mana saja, umurnya berapa yang sudah terpakai. Nah, Itu untuk kebetulan Pak, untuk data tersebut itu ada di PowerPoint, dan untuk bukti sendiri yang sudah memang terjual gitu kan Pak, itu saya tidak bawa Pak dokumentasinya Pak. Anda sebagai inovatornya tidak tahu di mana, kemana saja alat itu dipakai dijual. Kalau untuk alatnya sendiri itu ada di sini Pak. Nah ini untuk Oh, yang penjualannya ini, Pak. sebarannya. Ya betul Pak, sebarannya Pak. Itu di tahun 2022 saya menyebar di 20 unit warung mikro di Kabupaten Karawang Pak. Dan 2023 sebanyak 8 unit di Kabupaten Bandung untuk ke pengabdian masyarakatnya. Itu programnya Pak. Untuk 2024 sendiri itu baru terjual di marketplace 7 unit Pak. Oke, terima kasih. Cukup Pak.